Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Aktriani Arasid, Salsabila, Siti Sahara, dan Umaira Putri Jasmin. Kami dari kelas 2A Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan fungsi lookup atau fungsi perencanaan. Fungsi lookup adalah fungsi untuk mengembalikan nilai dari suatu baris atau satu kolom, berbagai atau dari array. Maksudnya adalah ketika dalam proses perhitungan pada sebuah tabel dibutuhkan referensi dari tabel lain. Fungsi lookup juga berarti mengembalikan sebuah nilai baik dari range satu baris maupun satu kolom atau dari sebuah array. Nah, fungsi lookup ini juga termasuk fungsi yang paling sering dipakai dalam Microsoft Excel. Fungsi lookup mencari nilai dalam satu kolom atau baris dan mengembalikan nilai yang cocok dari posisi yang sama di kolom atau baris yang lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fungsi lookup. Yang pertama yaitu jenis fungsi lookup horizontal lookup atau HLOOKUP. HLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk mencari suatu nilai dari suatu tabel pencarian pada baris yang telah ditentukan dengan metode pencarian mendatar atau horizontal. Pemahaman lain disebutkan bahwa fungsi ini digunakan untuk mencari nilai di baris paling kiri tabel atau sumber atau referensi, dan kemudian mengembalikan sebuah nilai dalam baris yang sama dari sebuah kolom yang ditetapkan dalam tabel referensi. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi vertical lookup atau VLOOKUP. VLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk mencari suatu nilai dari suatu tabel pencarian pada kolom yang telah ditentukan dengan metode pencarian menurun atau vertikal. Pemahaman lain disebutkan bahwa fungsi ini digunakan untuk mencari nilai di kolom paling kiri tabel referensi dan kemudian mengembalikan sebuah nilai dalam baris yang sama dari sebuah kolom yang ditetapkan dalam tabel referensi. Selanjutnya format-format fungsi lookup. Dalam fungsi lookup ini menggunakan 4 parameter, yaitu parameter 1, parameter 2, parameter 3, dan parameter 4. Formulanya yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, parameter 1 yaitu lookup value, parameter 2 yaitu table array, parameter ketiga yaitu call index number, dan parameter keempat yaitu rank lookup. Baik, langsung saja kita masuk pada penggunaan fungsi lookup. Yang pertama yaitu pada toko komputer Ternate. Nah, di sini terdapat data penjualan pada tahun 2001 khusus bulan Januari. Nah, dalam tabel ini menunjukkan penjualan produk dari sebuah toko, yaitu toko komputer Ternate. Pada tabel utama, di mana di dalamnya terdapat kolom. Yang pertama kolom kode barang, yang kedua nama barang, harga barang, yang keempat diskon yang diberikan kepada setiap barang, yang kelima ada harga setelah diskon, yang keenam yaitu jumlah unit terjual, yang ketujuh yaitu nilai terjual dalam satuan rupiah, yang kedelapan yaitu kode kasir, yang kesembilan yaitu nama kasir. Pada kolom nama produk di tabel utama ini belum, jadi kita akan mencari nama produk berdasarkan kode barang yang ada pada kolom pertama ini, yang nantinya akan terhubung dengan tabel array atau tabel referensi di bawah ini. Pada tabel array ini terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama yaitu kode barang, kolom kedua yaitu nama barang, kolom ketiga yaitu diskon untuk sekarang.
Sekarang kita lihat pada tabel pertama. Pertama kita akan mencari nama produk berdasarkan tabel array yang ada di bawah. Kita akan menggunakan fungsi lookup, yaitu VLOOKUP atau vertical lookup. Langsung saja untuk nama produk, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value atau kode barang ini berada pada sel A4, diikuti dengan pemisah parameter, yaitu titik koma, dan mungkin saja di laptop kalian itu menggunakan koma. Selanjutnya parameter kedua yaitu tabel array. Jadi kita langsung saja kita memblok dari tabel array ini seperti ini. Kita tidak perlu blok pada bagian nama barang ini. Terus diikuti dengan tabel pemisah parameter, diikuti dengan tanda pemisah parameter. Kemudian parameter ketiga yaitu call index number. Nah, di sini kita lihat nama barang berada pada kolom keberapa. Nah, di sini kolom pertama yaitu kode barang, kolom kedua yaitu nama kode barang, yang kolom kedua yaitu nama barang, dan kolom ketiga yaitu diskon. Di sini nama barang berada pada kolom kedua. Lalu tutup kurung, kita enter. Oke, di sini saya akan memblok ke bawah. Oke. Selanjutnya yaitu pada kolom diskon. Jadi kita akan mencari diskon berdasarkan diskon yang ada pada tabel array di bawah ini. Kita gunakan fungsi lookup, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung kode barang, yaitu berada pada sel A4, diikuti dengan pemisah parameter, lalu tabel array, setelah itu pemisah parameter, dan parameter ketiga yaitu call index number. Di sini kolom diskon ada kolom ketiga. Setelah itu tutup kurung, kita enter. Di sini saya akan membloknya ke bawah untuk mempercepat pemerolehan data diskon ini. Selanjutnya harga setelah diskon. Harga setelah diskon yaitu sama dengan harga awal dikalikan dengan 1 dikurang diskon, yaitu ini. Setelah itu berada pada sel D4. Setelah itu tutup kurung, lalu kita enter. Di sini kita mendapatkan harga setelah diskon yaitu 6 juta. Setelah didiskon kita mendapatkan 5.400.000. Baik, saya akan membloknya ke bawah untuk mempercepat pemerolehan data. Nah, selanjutnya untuk nilai terjual. Nilai terjual ini adalah sama dengan 2 kali harga setelah diskon. Oke, tutup kurung, kita enter. Nah, di sini kita mendapatkan nilai terjual
Di sini kita mendapatkan nilai terjual dari Pro Top Asar ini. Untuk mempercepatnya kita copy ke bawah. Baik, selanjutnya yaitu nama kasir. Nah, nama kasir di sini kita akan menggunakan fungsi lookup atau horizontal lookup. Jadi lookup yaitu sama dengan lookup buka kurung kode kasir ini berada pada H4 seperti ini. Lalu parameter kedua yaitu tabel array atau tabel referensi seperti ini. Lalu parameter ketiga yaitu call index number. Di sini kita lihat untuk nama kasir berada pada baris keberapa, yaitu baris kedua. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, untuk mempercepatnya saya blok ke bawah. Nah, di sini terdapat n per a atau menandakan bahwa pada bagian ini itu error. Jadi kita lihat untuk formulanya, kita lihat apakah ada yang tidak tepat. Untuk H4 sudah benar, tabel array juga sudah tepat, begitupun juga pada call index numbernya juga sudah tepat. Nah, berarti di sini kita tambahkan lambang dolar untuk membantu datanya untuk membenarkan datanya dengan menggunakan lambang dolar. Seperti ini. Lalu enter. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah terdapat nama kasir untuk K1 yaitu Renjun, K2 Mark, dan untuk yang K3 yaitu Lisa. Baik, selanjutnya fungsi lookup yang kedua. Untuk kasus menghitung Hotel Gamara Ternate, rekapitulasi pendapatan Januari 2018. Nah, di sini sudah terdapat tabel array atau tabel proses datanya. Di sini juga terdapat 5 tabel yang masih kosong dan kita akan mencarinya dengan masing-masing kolom. Yang pertama itu lama inap. Lama inap rumusnya sama dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, enter. Nah, sama, begitupun yang seterusnya, tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, nah dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Nah, di sini kita bisa langsung saja copy untuk mempersingkat waktu. Pakai kolom yang kedua yaitu tipe kamar. Nah, untuk tipe kamar sendiri kita menggunakan uji VLOOKUP dengan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, di sini terdapat lookup value, tabel array, call index number, dan range lookup. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lookup value, tabel array, call index, dan range lookup. Yang pertama, lookup value. Lookup value adalah nilai yang dapat ditemukan dalam kolom pertama dari tabel referensi atau array. Bentuk data pada lookup value dapat berupa sebuah nilai referensi. Ini kolom pertama ya. Oke, selanjutnya tabel array. Nah, tabel array atau biasa kita sebut tabel referensi. Nah, ini adalah tabel yang dapat menjadi sumber atau referensi utama dalam melakukan perhitungan. Yang ketiga, call index number. Call index number adalah kolom pada tabel array atau tabel referensi yang akan dihasilkan atau dikembalikan. Kolom ya.
Oke, yang terakhir adalah range lookup. Range lookup adalah nilai true or false di mana Anda ingin fungsi VLOOKUP mengembalikan nilai dengan metode kira-kira atau true, atau mengembalikan nilai secara tepat atau false. Oke, langsung saja. Yang pertama itu lookup value itu ini ya, kolom pertama yaitu kode kamar, kemudian pemisah parameter, selanjutnya itu tabel array, kita blok, pemisah parameter, call index number, tipe kamar yaitu 2 karena berada pada kolom kedua, kita tulis 2, kemudian pemisah parameter, lalu false, tutup kurung. Di sini saya menggunakan lambang dolar agar rumusnya terbaca dengan baik. Oke, begitupun seterusnya. Jangan lupa lambang dolar ya. Oke. Selanjutnya oke. Di sini kita bisa langsung copy ya. Pasti akan muncul. Nah, sesuai tipe kamar sesuai dengan kode kamar, S sebagai single, D double, dan F family. Oke, kolom ketiga yaitu biaya atau biaya per hari. Dan untuk biaya per hari sendiri sama dengan tipe kamar, hanya saja bedanya di call index number. Oke, langsung saja masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP dalam kurung kode kamar, pemisah parameter, tabel array, kita blok, pemisah parameter lagi. Nah, untuk biaya per hari itu 3 karena berada pada kolom ketiga, 1, 2, 3. Kita ketik 3, pemisah parameter, kemudian false. Maaf, di sini kita harus menggunakan lambang dolar agar rumusnya terbaca dengan baik. Oke, sama, begitupun seterusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung kode kamar, pemisah parameter, blok tabel array, pemisah parameter, 2 pemisah parameter, kemudian false, dan lambang dolar. Oke, kemudian ada astagfirullah, maaf. Di sini harusnya 3 ya, call index nomornya 3. Sama dengan VLOOKUP. Biaya per hari berada pada kolom ketiga, kemudian false dan lambang dolar. Lanjut sama dengan VLOOKUP, pemisah parameter, kemudian tabel array, 3 false. Oke, coba kita langsung copy ya. Oke, selanjutnya diskon sama dengan rumusnya sama dengan tipe kamar,
dan biaya per hari, hanya saja bedanya di call index number. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus sama dengan VLOOKUP kode kamar, kemudian pemisah parameter, blok table array, kemudian pemisah parameter lagi. Nah, call index number-nya discount-nya itu 4 karena berada pada kolom keempat, kemudian false, call index number, iya tadi ada warna baru ya. Jadi kita cek ya. Oh iya, jangan lupa lambang dolarnya. Oke, langsung kita copy. Oke, untuk total biaya, rumusnya sama dengan buka kurung lama inap dikali biaya per hari tutup kurung kurang buka kurung diskon dikali lama inap dikali biaya per hari tutup kurung. Oke, lanjut sama dengan lama inap buka kurung lama inap dikali biaya per hari tutup kurung kurang diskon dikali lama inap dikali lagi sama biaya per hari. Oke, biaya per hari tutup kurung biar coba kita langsung. Nah, oke, di sini kita sudah isi kelima kolom ini. Selanjutnya adalah nilai total keseluruhan, nilai maksimum, nilai minimal, dan nilai rata-rata. Untuk total keseluruhan kita menggunakan rumus sama dengan sum kemudian dalam kurung blok total biaya tutup kurung enter. Nah, oke, nilai maksimal rumusnya sama dengan maksimal buka kurung total biaya tutup kurung enter. Nilai minimal juga sama dengan minimal buka kurung total biaya tutup kurung kemudian enter. Nilai rata-rata, untuk nilai rata-rata kita menggunakan fungsi average. Nah, untuk fungsi average rumusnya sama dengan average buka kurung total biaya tutup kurung. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.